dari Instagram masih dari hamba Allah juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Ustazah. Izin bertanya, bagaimana jika kita lupa akan hutang materi ataupun hutang janji kepada seseorang? Dosa nggak Ustadz ya? Jika lupa, bagaimana caranya agar hutang itu terhapuskan agar tidak memberatkan ketika di akhirat? Ketika dimintai pertanggungjawaban, mohon namanya tidak usah disebutkan. Enggak kok, nggak saya sebutkan. Terima kasih ya. Dia dijawab sama Ustadz Maulana Monejin dengan tausiah nih. Saya udah nggak sebutin nama. Ustadz jangan sebutin namanya, tak keceplosan lagi. Silakan Ustadz. Izin Nabi, izin Musasam. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Ketika orang berutang kepada orang yang sudah tidak tahu keberadaannya, maka camkan ini. Mohon maaf, solusi utang itu cuma dua. Mau tahu? Mau. Solusi utang itu cuma dua. Ya apa tuh Ustadz? Bayar atau minta ridhonya. Oh. Solusinya cuma dua. Engkau bayar utang itu atau kau cari orang itu untuk minta ridhonya. Itu aja. Maka ketika mau membayar utang tapi ternyata orang yang kita punya utang itu nggak tahu keberadaannya. Maka tetap harus ada niat untuk membayarnya dan ada usaha mencari orang itu. Aku mau bayar tapi nggak pernah ke sana kan? Sama aja. Jadi harus ada niat, sekali lagi harus ada niat dan ada usaha untuk mencari orang itu. Tapi Pak Ustadz aku udah cari kemana-mana tidak dapat, aku cari kemana-mana tidak dapat. Cari ahli warisnya. Kau bayar sama ahli warisnya. Jamaah. Yeay. Tapi aku udah cari ahli warisnya nggak ada juga Ustadz. Maka kalau begitu bersedekahlah dengan niat untuknya. Masa sih Ustaz? Iya, engkau sedekah dengan niat tentunya, tapi dengan catatan. Kalau engkau sudah ketemu dia lagi, engkau harus solusi dua lah tadi. Apa tuh? Bayar atau minta ridhonya. Oh, enak aja kalau utangnya banyak nggak usah minta ridho. Tunggu dulu, Iya, ya iya, Allah. iya, iya. Apa sih? Tidak semua masalah itu ada padamu. Aku kan membahas ceramah ini secara umum. Iya, General. sekalian kan? Enggak, iya, Mau ridoin jadinya. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ada orang, jadi usaha-usaha inilah yang harus kita lakukan. Tapi kan aku sudah mencarinya dan banyak. Tapi Anda harus bayar. Tapi kalau memang sudah tidak dapat, bolehlah bersedekah sejumlah utang yang engkau punya. Punya utang 100 juta. Kalau begitu Anda bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang punya utang itu, punya uang itu. Kemudian setelah tiba-tiba, sudah kau sedekahkan hari ini. Besok ketemu, matilah kau. Ditagih juga tetap bayar. Kita tidak ada, kata orang itu, bayar utang. Saya sudah bersedekah kemarin, nggak ada urusan, penting bayar. Waduh, nah itu. Jadi solusi untuk penyelamatan. Karena ketika ada orang memang tidak ada niat untuk membayar, maka dikategorikan menghadap kepada Allah dengan status sebagai pencuri. Mau nggak? Menghadap kepada Allah dengan status sebagai pencuri. Dan bahayanya ini, betul tadi kata Abi Maki, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan sampai kita menjadi orang muflis. Apa itu? Habis pahala salat kita. Habis ibadah-ibadah kita untuk membayarkan utang. Karena nanti dari kemudian itu ada namanya Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Di mana semua akan diperhitungkan. Semua akan dihitung. Berapa utangnya berapa. Dan di akhirat tidak berguna lagi dinar dan dirham, apalagi rupiah. Tidak berguna. Yang berguna itu adalah pembayaran berupa pahala. Kalau ternyata sudah habis pahalanya, udah dibagi-bagi untuk bayar utangnya, maka akan dibayarkan apanya? Dosanya orang yang punya utang itu, engkau akan diberikan padamu. Makanya selesaikan dari sekarang. Makanya jangankan 1 hari, 1 menit kau sudah bayar utang dengan bersedekah. Tiba-tiba dia datang, harus kau tetap bayar sama dia. Makanya hati-hati kalau mau sedekah, lihat dulu. Ini kira-kira orangnya datang enggak. Jangan sampai 2 kali bayar. Iya, terima kasih Jatuhnya banyak 2 Ustadz kali bayar. Maulana. Tapi luar biasa tadi Abi ya, makasih banyak. Iya, tapi saya punya pertanyaan buat Abi. Abi, Gimana? katanya gini Bi, dalam Islam itu kalau orang yang punya utang riba itu akan sulit katanya bayarnya Bi. Pokoknya mah kieu Ustaz Maulananya upami masalah riba mah
ulah caket-caket lah bahaya pisan Ya gitu tahu mah. itu mak deh tahu aja lalu nu pengaruhi alenu untuk Pas, gitu pisan. nu pada Mohon. cek nu pada cek alenu apa sabab mana aja ku tuh pada sabab di Nah, selimut ya jamaah. di singa Sebentar, mana pakero ini kok Gitu, beda anu bahasa mawi bisa ulah nyambung ya. cakep-cakep Mas Fadli. gitu Tapi mah saya bahaya yang nggak pisan nyambung. teh. Iya. makero Kalau ulama gitu, pakai hati kayaknya deh. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islami Pindah. Ega apa permasalahannya tele aku makin Alhamdulillah. nyama penyawaannya makin tapi dia mana lu aja itu Oh.